Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Adabul Mufrad, karakter sebagai seorang muslim, yang ditulis sama Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan pembahasan kita masih berkaitan dengan muamalah kita kepada orang tua kita. Kita masuk bab yang ke-12, babu la yasubbu walidayhi. Bab tidak boleh mencela kedua orang tua. Yang dimaksud dengan mencela di sini bisa mencela secara langsung, baik dengan lisan kita atau dengan sikap kita, atau mencela tidak langsung, yaitu kita menjadi sebab orang lain mencela orang tua kita. Kita berbuat sesuatu sampai akhirnya ada orang yang mencela orang tua kita, maka ini juga termasuk mencela orang tua. Hadis yang dibawakan Imam Bukhari di bab ini ada dua. Hadis nomor 21, beliau berkata, an Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah beliau bersabda, minal kabairi ayyashtumar rajulu walidayhi. Termasuk dosa besar seseorang mencela kedua orang tuanya. Faqalu, maka para sahabat bertanya, kaifa yashtum? Bagaimana mungkin ada anak mencela orang tua ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah bersabda, yashtumur rajula. Ada orang mencela orang lain. Fayashtumu abahu wa ummah. Orang lain tersebut akhirnya membalas dengan mencela bapak dan ibunya. Kemudian hadis yang kedua, nomor 22, an Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, minal kabairi indallahi ta'ala, termasuk dosa besar di sisi Allah Ta'ala, ayyastasubbar rajulu liwadidayhi. Ketika seseorang anak menjadi sebab orang tua dicela. Orang tua dicela sama orang lain. Ini bab yang dibawakan oleh beliau, intinya di sini bahwa mencela orang tua baik langsung maupun tidak langsung hukumnya tidak dibolehkan. Hukumnya termasuk kabair, dosa besar. Dan nanti para ulama mengatakan dosa itu ada dua, ada dosa besar, ada juga dosa kecil. Dosa besar namanya kabair, sedangkan dosa kecil namanya shaghair. Bedanya apa? Samanya sama-sama dosa. Mau yang besar maupun yang kecil itu semuanya dinamakan dengan dosa, perkara yang diharamkan dan dilarang. Bedanya nanti kata ulama mengatakan kalau dosa besar tidak bisa dihapus kecuali dengan taubat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan dosa kecil bisa dihapus dengan amal soleh. Sholat kita, puasa kita. Rasulullah menyebutkan tentang perumpamaan sholat, kayak orang mandi setiap hari 5 kali di depan rumahnya. Jadi depan rumahnya ada sungai, dia mandi setiap hari 5 kali. Nah, itu perumpamaan seperti sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu, puasa, dan ibadah yang lain itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar tidak bisa dihapus kecuali orang itu harus bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Kemudian kita masuk di bab yang berikutnya, bab ke-13, babu uqubati uquqil walidain. Bab hukuman bagi orang yang durhaka kepada orang tua. Yaitu dosa yang sangat tercela dan diharamkan, yaitu dosa durhaka. Apa hukuman bagi orang yang durhaka? Ini akan dibahas oleh beliau.
Beliau membawakan satu hadis dalam bab ini, hadis nomor 23. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ayyu ajjal." Tidak ada dosa yang paling layak untuk disegerakan bagi pelakunya, al-uqubatu ma'a ma yuddakharu lahu, untuk disegerakan azabnya, hukumannya di dunia sebelum hukuman nanti di hari kiamat. Minal baghyi, kecuali dosa al-baghyi, melampaui batas dalam muamalah sama orang, wa qati'atur rahim, dan memutus tali silaturahim. Hadis ini kalau kita perhatikan, Rasulullah menyebutkan ada dua dosa. Dosa yang pasti disegerakan oleh Allah hukumannya. Yaitu maksudnya langsung dibayar kontan sama Allah Ta'ala hukumannya. Sehingga siapa yang mengamalkan dosa ini di dunia, dia sudah dihukum sama Allah Ta'ala sebelum nanti di hari kiamat. Yang pertama, dosa yang pertama Rasulullah menyebutkan al-baghyu. Baghyu itu zalimnya sudah melampaui batas. Bisa dengan cara memfitnah, dengan cara menghujat, sampai parah. Jadi sikapnya itu sudah sampai keterlaluan. Zalimnya itu sudah sampai keterlaluan, itu namanya al-baghyu. Yaitu terkadang kita, namanya manusia ya, dalam muamalah kita sama orang, pasti kita itu akan memiliki masalah dengan orang lain. Karena dalam kita bersikap, nggak mungkin kita itu muamalah sama orang itu nggak ada masalah. Kita muamalah sama orang itu pasti punya masalah. Jangan sampai kita sebagai pihak yang menzalimi. Apalagi sampai parah, yaitu menzalimi orang itu sampai parah. Orang yang seperti ini hukumannya kontan, langsung Allah bayar hukumannya. Orang yang menzalimi itu parah. Apalagi kalau yang terzalimi itu berdoa. Karena nanti akan kita sebutkan doa yang tidak akan ditolak sama Allah Ta'ala itu orang yang terzalimi. Ya, bahaya kalau seandainya kita menzalimi orang, kemudian dia berdoa kepada Allah Ta'ala langsung dikabulkan. Kemudian yang kedua, dosa yang langsung dibayar tunai sama Allah Ta'ala adalah qati'atur rahim, memutus hubungan tali silaturahim, apalagi hubungan anak dengan orang tua, durhaka, itu pasti langsung dibayar kontan sama Allah Ta'ala. Nanti bisa dibayar kontan itu, misalkan ada anak durhaka sama orang tuanya, ada anak durhaka sama orang tua, apalagi sampai tingkatan memutus hubungan dengan orang tuanya, langsung dibayar kontan sama Allah Ta'ala. Allah akan jadikan hidupnya tidak akan bahagia, berantakan, sehingga semua kehidupan dia itu isinya cuma berantakan semua, nggak ada yang beres urusannya. Belum lagi kalau ditambah dia nanti punya anak. Jika dia punya anak, maka nanti Allah akan jadikan anak dia durhaka kepadanya, dan biasanya anaknya lebih parah durhakanya daripada dia kepada orang tua, sehingga biasanya dibayar kontan. Nah, itu ada sebuah cerita, ada seorang ulama disebutkan di zaman dahulu. Ada orang yang pengen mengetahui manusia yang paling berbakti dan orang yang paling durhaka sama orang tua. Dia pengen melihat langsung siapa sih orang yang paling berbakti, siapa yang paling durhaka. Makanya dia keliling, ulama ini keliling mencari informasi, mencari berita, mencari pemandangan. Sampai akhirnya dia ketika haji melihat ada anak bopong ibunya untuk ibadah haji tawaf, dan orang ini dari jauh. Akhirnya ketika diinterogasi, ditanya, rupanya itu adalah anak yang menghajikan orang tua dengan cara menggendongnya. Kenapa? Karena orang tuanya sudah tua. Akhirnya kata ulama ini mengatakan mungkin ini zaman sekarang orang yang paling berbakti sama orang tua. Dan walaupun sudah sampai seperti ini baktinya, telah kita sebutkan di bab sebelumnya,
Walaupun sudah sampai seperti ini, anak bakti sama orang tua tetap tidak bisa mengganti jasanya orang tua. Akhirnya beliau keliling lagi mencari siapa yang durhaka sama orang tua. Akhirnya dia mendapatkan ketika berjalan di sebuah kampung, beliau mendapatkan ada sebuah pertengkaran hebat di dalam sebuah rumah. Yaitu suaranya dalam rumah kayak bertengkar antara bapak dan anak. Akhirnya dia menunggu, yaitu ulama ini menunggu di depan rumah ada apa, kejadian apa ini. Karena dia ingin mencari sebuah kejadian tentang durhaka, itu seperti apa. Ketika suara sudah mulai mengangkat semua, tiba-tiba pintunya terbuka. Kemudian ada anak muda menyeret orang yang sudah tua renta. Anaknya itu anak muda itu anaknya. Sedangkan orang tua itu adalah bapaknya. Diseretlah bapak itu yang sudah tidak bisa berjalan, diseret sampai ke jalan. Kemudian setelah itu dilempar dari jalan, dilempar sama anaknya. Kemudian anaknya berkata, didengar sama ulama ini. Anaknya apa katanya? Pak, dulu saya pernah melihat bapak melempar kakek sampai di pintu rumah. Saya dulu pernah ketika saya masih kecil, saya melihat bapak ngelempar kakek sampai depan pintu rumah. Maka saya akan ngelempar bapak sampai jalan. Yaitu bukan hanya depan pintu rumah, sampai jalan. Yaitu maksudnya apa? Maksudnya kita ketika bersikap sesuatu kepada orang tua, Allah akan membayar tunai. Anak kita akan seperti itu juga. Kalau kita berjuang untuk berbakti sama orang tua, maka Allah akan bayar tunai. Yaitu apa? Allah akan jadikan anak kita nanti akan bakti sama kita. Sedangkan kalau kita durhaka sama orang tua kita, maka Allah pun akan bayar tunai juga. Allah akan jadikan anak kita nanti durhaka sama kita. Sehingga memutus tali silaturahim itu termasuk dosa di mana hukumannya langsung dibayar di dunia sama Allah Ta'ala. Sebelum nanti di hari kiamat. Qati'atur rahim, memutus tali silaturahim, itu kan termasuk dosa besar. Terkadang memang kita dalam bermuamalah sama keluarga, namanya kita sama orang tua mesti akan banyak masalah. Kita sama saudara-saudara kita, kakak kita, adik kita mesti akan banyak masalah. Demikian juga kita sama paman kita, bibi kita, ada masalah juga. Terus bagaimana kalau kita itu menghadapi masalah, masalah itu selesaikan. Selesaikan masalah, jangan dijadikan masalah sebagai ajang untuk memutuskan hubungan. Nah itu Rasulullah mengatakan jika ada muslim satu dengan muslim yang kedua yang saling memutuskan hubungan, tidak mau salam, tidak mau sapa, tidak mau menegur, tidak mau ketemu, maka Rasulullah mengatakan la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih 3 hari. Jadi kayak didiamkan, nggak boleh. Lebih dari 3 hari, 1-2 hari masih boleh. Karena terkadang kita kalau punya masalah itu kita sungkan untuk ketemu dengan orang tersebut. Itu wajar, nggak apa-apa. Tapi lebih 3 hari nggak boleh. Ya, jadi tidak dihalalkan. Setelah itu Rasulullah mengatakan, dan yang terbaik di antara mereka yang pertama kali mengucapkan salam. Jadi, walaupun nggak salah, maka terkadang demi hubungan kita itu terus terjaga, tidak perlu kita itu mengaku salah, tapi kita mungkin minta maaf, walaupun kita itu nggak salah. Jadi terkadang ya, di dalam masalah hubungan muamalah dengan orang yang hebat itu bukan harus yang menang. Terkadang orang yang mengalah, mengaku salah walaupun nggak salah, berani minta maaf, dia itu orang yang hebat. Nah itu Rasulullah menggambarkan sebuah gambaran, dan gambaran ini kayak nggak masuk akal, yaitu Rasulullah itu menggambarkan sesuatu yang kebalik, tidak sesuai dengan kacamata normal Rasulullah itu. Nah itu Rasulullah di awalnya mengatakan salatsun uqsimu alaihinna, aku bersumpah ada 3 perkara pasti benar. Rasulullah mengatakan ada 3 perkara yang aku bersumpah pasti benar, walaupun logika kita susah menerima.
Kenapa? Karena nggak normal. 3 perkara ini nggak normal. Tapi Rasulullah mengatakan, saya bersumpah pasti benar. Apa 3 perkara ini? Rasulullah mengatakan 3 perkara. Ma naqasu malu abdin min shadaqah. Seorang yang sedekah hartanya nggak pernah berkurang. Walaupun secara nominal, secara hitungan kalkulasi matematika, namanya saya punya uang 10.000, saya sedekahkan 5.000, kurang 10 kurang 5.000 kan jadinya cuma 5.000. Tapi Rasulullah bersumpah nggak akan berkurang. Allah akan membukakan pintu yang lain. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, ma fataha abdun baba mas'alatin illa fatahullahu alaihi baba faqrin. Tidak ada orang yang membuka pintu ngemis menjadi pengemis kecuali Allah bukakan pintu kefakiran. Itu juga nggak logis juga, nggak normal juga. Namanya orang ngemis, sehari dapat 100.000, dapat 200.000, kan hartanya bertambah. Tetapi dalam agama kita tidak, semakin miskin kalau dia itu mengemis. Nah, kemudian yang ketiga di sini Rasulullah mengatakan, wa ma dzulima abdun mazlamatan sabara 'alaiha illa zadahu Allahu izzah. Tidak ada seorang hamba yang dizalimi kemudian dia sabar. Dia bisa membalas, tapi dia nggak mau membalas. Dia milih sabar. Secara logika kita berarti orang itu kalah, orang itu rendah, orang itu nggak menang. Tapi Rasulullah mengatakan, illa zadahullahu izza. Pasti orang itu akan diangkat derajatnya. Orang dizalimi, sabar, bahkan dia memaafkan, bahkan menyambung lagi hubungan dengan yang menzalimi. Secara hitungan kita ya berarti lemah orang itu. Tetapi Allah Ta'ala, Rasulullah mengatakan, orang itu akan diangkat derajatnya. Orang itu akan diangkat derajatnya. Sehingga terkadang ya kita itu dalam muamalah sama orang, kita itu nggak perlu menang. Nggak perlu kita itu menang, nggak perlu kita itu harus lebih daripada orang lain. Nah itu kita harus belajar. Memang ini berat, karena ini itu kita bicara masalah hati. Pembersihan jiwa itu merupakan aktivitas yang paling berat. Berbeda kalau kita itu memperbaiki fisik. Orang memperbaiki fisik itu gampang. Orang nggak cadaran, misalkan perempuan, setelah itu tiba-tiba langsung cadaran, mudah. Laki-laki misalkan tiba-tiba tobat, setelah itu langsung pakai jubah, kemudian cingkrang, langsung jenggotan, mudah, gampang. Tetapi membersihkan hati mati-matian. Belum tentu kita yang sudah ngaji 10 tahun, 20 tahun, kita itu berhasil membersihkan jiwa. Dan tugas Nabi yang paling utama itu membersihkan jiwa manusia. Siapa yang berhasil membersihkan jiwa kita, kita berhasil. Qad aflaha man zakkaha, telah sukses orang yang membersihkan jiwanya. Lah, membersihkan jiwa itu berat sekali. Karena di hati kita itu punya banyak penyakit. Apa penyakitnya? Banyak sekali. Hasad, iri, dengki, sombong, congkak. Itu semuanya penyakit hati. Dan membersihkan itu mati-matian kita. Di antara penyakit hati yang semua orang punya, itu bawaan kita semua selahir, kita semuanya itu pengen menang. Nggak ada di antara kita yang nggak mau kalah. Semua kita itu pengen jadi nomor 1. Akhirnya keinginan kita untuk menjadi pemenang harus sikut sana, sikut sini, injak sana, injak sini. Ya. Demi menang, akhirnya mencela si fulan, memfitnah si fulan, akhirnya menghabisi fulan. Supaya saya menang. Dan ini penyakit hati yang susah sekali kita sembuhkan. Terus bagaimana kita melatih? Nah, di antara cara melatih, biarkan kita itu tidak usah menjadi pemenang. Belajar untuk menjadi orang nomor 2 lah, atau nomor 3, atau malah di bawah. Nah itu Allah Ta'ala berfirman tentang penghuni surga. Allah Ta'ala berfirman, tilkal darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat yang kami siapkan bagi orang yang tidak ingin menang di dunia. Sehingga kita itu nggak harus menang gitu. Misalkan pembagian warisan, misalkan kok kita dizalimi, ya sudah. Nggak harus kita itu menang gitu loh. Walaupun kita itu kalah lah secara nominal, kita dizalimi. Tapi dengan sabarnya kita akan menang nanti di hari kiamat. Kita mungkin difitnah, dihabisilah sama orang. Nggak usahlah kita membalas. Nggak harus kita menang di dunia. Nggak apa-apa kita kalah di dunia. Tetapi nanti kita akan menang di hari kiamat.
Jadi intinya qati'atur rahim, memutus tali silaturahim ini termasuk dosa besar. Terus bagaimana kalau kita itu diputus sama orang, maka kita berjuang untuk menyambung. Sehingga nanti ada namanya silaturahim, itu lawan dari qati'atur rahim. Qati'atur rahim itu memutus hubungan. Sedangkan silaturahim menyambung hubungan yang sudah putus. Itu ibadah yang luar biasa besarnya. Dan banyak orang itu keliru memahami silaturahim itu dengan ziarah. Jadi silaturahim itu kan amal yang luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan di hari kiamat, ketika nanti kita menyeberang jembatan, semua amal soleh kita turun untuk membantu kita. Di belakang dorong kita. Karena proses paling menakutkan itu menyeberang jembatan. Rasulullah mengatakan hatta ta'jiza a'mal ibad, sampai semua amal kita nyerah semua. Kita mungkin punya sholat, kita punya puasa, kita punya baca Quran, sedekah, semuanya sudah tidak bisa membantu kita nanti di hari kiamat. Sudah tidak bisa lagi dorong kita nanti ketika menyeberang jembatan. Rasulullah menyebutkan ada dua amal yang bantu kita totalitas, cor-coran untuk menyeberang jembatan, karena proses yaitu mengerikan. Kalau kita gagal, jatuh kita ke neraka, karena jembatan di atas neraka. Apa itu dua amal itu? Yang pertama, as-sidqu, jujur. Lisan kita itu berbicara dengan jujur, walaupun pahit. Yang kedua, silah, menyambung tali silaturahim. Itu amalan yang luar biasa. Lah silaturahim itu apa? Banyak orang yang keliru. Saya misalkan mudik ke rumah orang tua ketika lebaran. Apakah itu namanya silaturahim? Bukan. Itu namanya ziarah. Bedanya nanti antara silaturahim dengan ziarah itu berbeda. Apa bedanya? Kalau ziarah mengunjungi orang karena cinta. Saya cinta sama orang tua, saya cinta sama kakak saya cinta sama adik saya. Saya menyambung atau saya itu berkunjung karena saling mencintai. Nah, itu namanya ziarah. Nanti ziarah itu bisa ziarah kepada orang yang masih hidup atau ziarah kepada yang sudah mati. Namanya ziarah kubur. Nah, itu Rasulullah mengatakan man zara akhon fillah, siapa yang ziarah kepada saudaranya sesama muslim. Di tengah jalan ketika dia berjalan, turun malaikat. Dicegat sama malaikat. Tanya, kamu mau kemana? Saya mau ke rumahnya si A. Ada urusan apa? Enggak ada. Apa ada urusan dunia? Enggak ada. Lah kenapa kamu ziarah? Saya cinta karena Allah Ta'ala. Saya cinta sama orang itu. Sehingga saya ingin berjumpa dengan orang tersebut. Akhirnya ketika orang itu alasannya, motifnya karena cinta dan sayang sama orang tersebut, maka didoakan oleh malaikat. Jadi orang yang mendatangi orang lain, kita mendatangi orang karena cinta, saling mencintai kita ini. Itu namanya ziarah. Apakah itu silaturahim? Bukan. Ada pahala sendiri namanya pahala ziarah. Ada tadi hadis tadi yang didatangi oleh malaikat tadi. Sedangkan silaturahim itu apa? Silaturahim itu menyambung hubungan yang sudah putus. Saya dengan si A sudah putus hubungan. Kenapa? Karena namanya orang, saya punya saudara, saya punya teman akrab, terkadang putus gara-gara masalah uang. Dan itu biasa. Muamalah dunia itu kayak gitu. Gara-gara masalah warisan ribut, putus hubungan. Gara-gara masalah bisnis bersama bangkrut, ribut setelah itu. Setelah itu sudah tidak saling menyapa, tidak saling kenal, blokiran nomor HP dan yang lainnya lah itu. Ketika sudah berjalan waktu lama seperti ini, tiba-tiba saya ingin menyambung lagi. Walaupun berat hati saya itu melangkahkan kaki ke sana. Kalau seandainya yang A ego, yang B juga ego, nggak akan ketemu selama-lamanya. Tetapi kalau ada yang mengalah, saya wis nggak apa-apa lah, saya datangi dulu. Walaupun saya mungkin harus hina, saya itu harus menjadi orang rendah, harus datang ke rumah orang itu, nggak apa-apa. Demi hubungan persaudaraan yang sudah kita miliki. Akhirnya orang itu melangkahkan kakinya untuk menyambung lagi. Masya Allah, beratnya luar biasa. Tetapi kalau dia bisa seperti itu, luar biasa. Kalau seandainya sudah berjuang untuk seperti ini, kok si B nggak mau juga sama sekali. Sama sekali nggak mau. Ketemu dengan kita nggak mau. Ini nggak mau. Maka berarti kita sudah berusaha. Kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyambung dengan orang tersebut. Kalau dia tidak mau, urusan dia dengan Allah Ta'ala. Bukan urusan kita. Yang penting apa? Yang penting kita sudah berjuang untuk menyambung.
Sehingga maksudnya kita itu harus banyak latihan. Memang itu berat sekali ya ini. Karena itu biasanya berkaitan masalah jiwa, masalah ego. Tetapi kita harus berusaha sekuat tenaga. Kita walaupun ribut sama orang, usahakan kita itu doakan orang tersebut di waktu-waktu mustajab kita. Supaya apa? Supaya nggak ada kebencian dalam hati kita. Apalagi setelah itu kita SMS. Dia mungkin nggak ketemu sama kita, nggak mau SMS. Setelah di SMS, minimal kan ada hubungan. Walaupun setelah itu masalah lagi, gak ada masalah. Walaupun ribut lagi. Sehingga kalau bisa itu, usahakan kita itu berjuang seperti itu. Walaupun berat ya, Masya Allah, beratnya luar biasa. Kita memang harus menenggelamkan ego kita. Kita harus ibaratnya itu mengubur harga diri kita. Demi apa? Demi menyambung tali silaturahim. Nah, jadi intinya namanya kita hubungan dengan orang itu pasti punya masalah, pasti. Yang penting apa? Yang penting kita bukan orang yang memutus. Kalaupun harus terputus, maka kita berjuang untuk menyambung. Kalau tidak bisa, kita serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Dan memang berat sekali. Berat, karena kita juga merasakan. Tetapi minimal kita terus berusaha sekuat tenaga pelan-pelan untuk memiliki sifat seperti itu. Nah, jadi intinya siapa yang dia memutus tali silaturahim, apalagi sama orang tua, memutus tali silaturahim kepada orang tua ini, Allah akan bayar kontan. Biasanya kehidupan dia morak-marik, hancur-hancuran, dan itu sebagai azab Allah kepada dia. Termasuk apa? Nanti banyak loh, kasus itu banyak sekali. Ya, termasuk ya masalah kerjaan, masalah menikah, demikian juga masalah apa saja ketika orang tua itu tidak setuju. Memang orang tua itu tidak ditaati secara mutlak, memang. Tapi doanya orang tua, keridhaan orang tua itu luar biasa. Ridullah fi ridho walidayh. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua. Sehingga walaupun kita yang menjalani dan kita ketaatan kepada orang tua itu nggak mutlak, tetapi selama kita bisa mencari ridho mereka, maka kita harus mencari ridhonya orang tua. Kenapa? Karena pasti nanti akan diberkahi sama Allah Ta'ala. Sehingga dalam urusan apa saja, termasuk walaupun kita sudah besar ya, kita mungkin kerjaan, atau kita mungkin menikah, atau kita yang lainnya, tanya kepada orang tua. Dan ada memang di antara orang tua itu yang memberikan masukan, ada yang mungkin memaksa, dan yang lainnya, tapi intinya taat kepada orang tua itu barokah. Kemudian bab yang berikutnya, bab yang ke-14, babu dakwatul walidaini, doa orang tua. Di sini beliau akan membahas tentang pembahasan yang sangat penting, yaitu tentang bahayanya orang tua kalau berdoa kejelekan untuk anaknya. Kenapa? Karena doanya orang tua itu mustajab. Hati-hati kalau seandainya sampai kita melukai hati orang tua, sampai mereka berdoa, itu bahaya sekali. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau membawakan dua hadis dalam bab ini, di dalam doa orang tua. Yang pertama hadis nomor 24, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah beliau bersabda, salatu da'awatin mustajabatin lahunna. Ada 3 doa yang sangat-sangat mustajab, la syakka fihinna, tidak ada keraguan akan mustajabnya. Jadi ada 3 doa yang pasti didengar sama Allah Ta'ala. Yang pertama, dakwatul mazlum, doanya orang yang terzalimi atau orang kafir. Sampai dibahas oleh para ulama, bagaimana yang kita zalimi itu orang kafir, termasuk orang kafir. Jika seandainya orang kafir saja doanya mustajab, karena dia terzalimi, apalagi orang mukmin, apalagi orang bertakwa. Sehingga hati-hati kita menzalimi orang, apalagi orang itu orang bertakwa, menjalankan kewajiban, menjalankan sunnah, meninggalkan haram, meninggalkan makruh, itu hati-hati. Karena doanya luar biasa. Yang pertama, dakwatul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Yang kedua, wada'watul musafir, doanya orang yang sedang safar. Kemudian ketiga, wada'watul walidaini ala waladihima, doanya orang tua untuk keburukan anaknya.
yaitu pakainya Allah. Doa kalau bahasa Arab ya, doa kalau pakainya Allah itu berarti kejelekan. Doanya orang tua untuk kejelekan anaknya. Kenapa? Karena orang tuanya sakit hati misalkan. Akhirnya mendoakan anaknya dikabulkan sama Allah Ta'ala. Nah, berarti di sini ada 3 doa. Ada 3 doa yang mustajab. Yang pertama, doa orang yang terzalimi. Rasulullah pernah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal ketika dikirim ke Yaman. Yaman waktu itu Kristen. Dan Rasulullah mengajari bagaimana strategi dakwah. Wahai Mu'adz, kamu nanti mau datang ke Yaman, Yaman itu Kristen. Terus bagaimana metodenya? Kamu dakwakan mereka untuk tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala, meninggalkan kesyirikan. Kalau mereka sudah menerima ini, baru ajarkan untuk sholat. Kalau sudah sholat mereka mau mengerjakan, yang ketiga, ajarkan mereka untuk bayar zakat. Nah, setelah itu Rasulullah mengatakan, wahai Mu'adz, kalau kamu memang mau narik zakat, mereka mau bayar zakat, tarik zakat, maka tidak boleh dari harta yang paling mereka cintai. Zakat itu sepertengahan saja. Jangan sampai diambil zakat, misalkan kambing. Kan kalau zaman dulu kan mungkin orang ternak kambing, ternak unta, zakatnya masih seperti itu. Jangan diambil kambing yang paling besar untuk bayar zakat, jangan. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wattaqi da'watal mazlum. Mu'adz, hati-hati ya kamu. Jangan sampai nanti ada orang yang kamu zalimi kemudian berdoa. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena doa orang yang terzalimi antara dia dengan Allah nggak ada pembatas. Yang disebutkan sama Rasul itu orang Yaman itu Kristen. Sama orang Kristen saja nggak boleh menzalimi. Kenapa? Kalau dia sudah berdoa mustajab. Kemudian yang kedua, doa yang kedua itu doanya orang musafir. Rasulullah menyebutkan as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu potongan azab. Sehingga orang ketika safar itu berat sekali, kayak terazab dia. Lah ketika dia itu mengucapkan sesuatu, itu hati-hati, mustajab. Sehingga kalau kita itu safar, perbanyak doa kebaikan. Kemudian yang ketiga Rasulullah mengatakan di sini wada'watul walidain ala waladihima. Doanya orang tua kepada anaknya. Jadi orang tua kalau mendoakan anaknya itu bahaya. Nah itu jangan menyakiti hati orang tua. Apalagi memancing. Karena terkadang namanya orang tua itu sehebat-hebatnya orang tua kita, dia juga punya hati. Terkadang terpancing juga. Karena sebel dengan tingkah polahnya anak kita, sampai akhirnya orang tua mengucapkan kalimat. Diaminkan oleh malaikat, dikabulkan sama Allah Ta'ala. Dan itu bahaya. Ya, dan banyak anak-anak yang rusak karena orang tua. Ya mungkin anaknya membuat jengkel orang tuanya berdoa hancur setelah itu. Ya, dan itu hebat doanya orang tua itu, masya Allah. Sampai saya punya teman dulu, ini cerita nyata, tetangga saya. Kita namanya dulu masih muda-muda lah kita ini kan. Ya, biasa membuat hati orang tua sakit itu kan biasa. Jadi kita itu dulu ada acara RT, ya anak-anak muda satu RT lah, mau konvoi ke Jogja, naik motor. Teman saya itu mau pinjam motor bapaknya itu nggak dibolehkan, karena besok bapaknya mau kerja. Sama teman saya sebelum subuh motornya diambil. Akhirnya bangun tidur, bapaknya itu cari motornya sudah nggak ada. Akhirnya jengkel, sebel orang tuanya ngomong, kurang ajar anak, pulang tak remuk kamu. Kalimat ini keluar, pulang remuk kamu. Subhanallah, perjalanan kita sampai Klaten tabrakan. Si A itu hancur tubuhnya. Bawa-bawa pulang sudah remuk tubuhnya. Jadi langsung tunai dibayar sama Allah Ta'ala. Sehingga hati-hati. Maka itu jangan memancing orang tua. Ya, kalaupun kita terpancing, kita ya sebagai orang tua, kita itu melihat tingkah polahnya anak kita itu yang menyebalkan, jangan sampai kita terpancing mengatakan kalimat yang tidak baik. Dasar anak setan kamu itu, bahaya. Dasar anak nakal itu bahaya. Terus bagaimana caranya? Caranya ya, suami istri itu kolaborasi. Terkadang yang marah bapaknya, istrinya itu ngedem-ngedemi. Terkadang yang marah istrinya, suaminya harus ngedem-ngedemi. Jangan ditambah-tambah lagi itu. Sudah suaminya marah sama anaknya, tambah dipanas-panas sama ibunya. Keluar kalimat bahaya. Setelah itu nanti baru menyesal. Karena terkadang kita manusia biasa, ya sehebat, sesoleh apapun kita,
Terkadang namanya sebel sama anak itu biasa. Tapi jangan kepancing. Jangan kepancing. Maka itu saya Sudes, beliau pernah bercerita sampai nangis seperti itu. Kenapa beliau menjadi imam dunia? Bahasanya imam dunia. Kata beliau mengatakan apa? Karena ibu saya. Dulu ketika kecil, namanya anak-anak lah itu. Ibunya itu mau ada tamu luar kota. Orang Arab kalau ada tamu itu masaknya spesial. Makanan sudah disiapkan, taruh nampan. Saya sudah kecil ini pulang-pulang bawa pasir, taruh di atas makanan. Sebelnya luar biasa ibunya, namanya capek sudah masak, malah ditaruh pasir. Tapi nggak kepancing ibunya. Ibunya mengatakan, dasar anak kamu ya, keluar sana dari rumah. Semoga kamu jadi imam dunia. Kalimat yang munculnya itu imam dunia. Imam Masjidil Haram. Ya, itu kalimatnya muncul seperti itu. Jadi walaupun kita lagi marah, dasar anak soleh kamu ya itu. Kalimatnya anak soleh yang muncul. Jangan dasar anak setan kamu itu ya. Bapaknya setan lagi kan itu. Berarti bapak setan kan itu. Karena terkadang kita itu terpancing ya. Kita itu manusia biasa. Terkadang kita terpancing dengan sikap polahnya anak kita. Nah, maka jangan sampai kita itu memancing orang tua. Karena orang tua kalau sudah berdoa untuk anaknya hancur anaknya itu. Gitu. Jadi hati-hati. Ya, walaupun mungkin lah orang tua saya kan dia nggak kenal sunnah misalkan, hatta nggak kenal sunnah, atau orang kafir sekalipun lah itu doanya mustajab. Hati-hati terhadap doanya orang tua. Maka itu kalau bisa seberat apapun itu kita minta ridhonya mereka, minta doanya mereka. Ya, adzan dulu.
Ya, kita lanjutkan. Hadis kedua yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab doa orang tua. Hadis nomor 25, cerita tentang Jurej. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa bin Maryam. Tidak ada yang berbicara ketika masih bayi kecuali Isa bin Maryam, Nabi Isa, wa sahibu Jurej, dan bayi di zamannya Jurej. Rasulullah menyebutkan dua di sini, tapi nggak hanya dua, banyak anak bayi yang bisa bicara, seperti Nabi Isa, kemudian bayi di zaman Jurej yang nanti akan beliau sebutkan, kemudian juga bayi yang bisa bicara zamannya Qarun, demikian juga kisah Ashabul Ukhdud, ada banyak bayi yang bisa bicara. Qila ya Nabiyullah wa ma sahibu Jurej. Para sahabat bertanya, Rasulullah, gimana cerita bayi di zaman Jurej? Qala, maka Rasulullah bercerita, fa inna Jurejan kana rajulan rahiban fi sauma'atin lahu. Jurej adalah orang, ini di masa Kristen, yaitu di masa Ahlul Kitab, sebelum Islam. Dia adalah orang ahli ibadah, dan dia memiliki tempat khusus ibadah, namanya sauma'ah. Sauma'ah itu biasanya kalau seorang rahib, seorang pastor tidak menikah, tidak kerja, jadi orang-orang ahli ibadah zaman dulu kayak itu. Itu dia punya tempat tinggal khusus. Jadi dia mengasingkan diri, tempat tinggal biasanya dua lantai. Lantai atas itu untuk ibadah, lantai bawah itu biasanya untuk kalau ada orang bertamu ke situ. Wa kana ra'iya baqarin ya'wi ila asfali sauma'atihi. Biasanya di bawah ada pengembala sapi yang biasa istirahat di bawah sauma'ah, yaitu rumahnya Jurej. Wa kanat imra'atun min ahlil qaryati takhtalifu ila ra'i. Dan ada seorang wanita dari kampung situ yang biasa yang datang menemui pengembala kambing, pengembala sapi itu. Fa'atat ummuhu yauman. Suatu ketika ibunya Jurej bertamu ke rumahnya Jurej. Faqalat, ibunya mengatakan, ya Jurej, wahai Jurej, wa huwa yusalli, dan Jurej sedang sholat, yaitu sholatnya sholat sunnah. Faqala fi nafsihi, maka Jurej bingung, apakah dibatalkan sholatnya untuk membukakan pintu ibunya atau dilanjutkan sholatnya. Akhirnya dia memilih untuk melanjutkan sholat. Kemudian karena lama nggak dibuka, akhirnya ibunya manggil lagi, wahai Jurej. Jurednya bingung lagi. Akhirnya dia tetap milih sholatnya sampai ketiga kali. Ketika Jurej tidak memanggil ibunya, memenuhi panggilan ibunya, maka ibunya marah. Kemudian ibunya mengatakan, la amatakallahu ya Jurej, wahai Jurej, semoga Allah tidak matikan kamu hatta tangdura fi wajhil mumisati, sampai kamu terfitnah dengan wanita pelacur. Yaitu ibunya ini ya, dia marah sampai akhirnya terpancing dengan doa seperti ini. Fa'utiyal maliku bitilkal mar'ati fawaladat. Ada seorang pemimpin di negeri itu, dia didatangi sama seorang wanita pelacur yang hamil. Katanya cerita wanita ini, saya dihamili sama Jurej. Yaitu ditanya, siapa yang menghamili kamu? Jurej. Sahibu sauma'ati, apakah Jurej al-ibadah yang punya sauma'ah? Maka wanita ini mengatakan, ya. Akhirnya dia mengatakan, kumpulkan masyarakat, kita hancurkan rumahnya Jurej, dan nanti seret dia ke saya. Akhirnya masyarakat kumpul, dia hancurkanlah rumahnya Jurej, kemudian Jurejnya diseret ke hadapan pemimpin dalam kondisi dirantai, tangan
Tangannya diikat, kemudian dikalungkan tangannya ke leher, diikat. Akhirnya ketika Jurid ini diseret sampai ke kerajaan, sampai ke raja, di sebelahnya itu ada wanita pelacur. Ketika Jurid melihat mereka, Jurid tertawa, tersenyum. Wanita itu melihat juga Jurid. Akhirnya didudukkan dua orang ini, Juridnya sama perempuannya. Intinya ini perempuan ini mengaku kalau dia itu hamil karena kamu itu yang berzina dengan dia. Akhirnya setelah itu wanita itu melahirkan. Maka Jurid mengatakan, mana bawakan kepada saya bayi yang baru dilahirkan. Akhirnya ketika dibawa, setelah itu dipopong. Kemudian setelah itu Jurid bertanya, man abuka, siapa bapakmu? Qala ra'il baqar. Maka bayi ini mengatakan, bapak saya adalah pengembala sapi. Akhirnya setelah itu orang-orang pada takjub melihat bayi bisa bicara. Kemudian setelah itu mereka minta maaf. Akhirnya mereka mengatakan, Jurid, bagaimana kalau seandainya kita bangunkan kembali rumah engkau dari emas? Jurid mengatakan, enggak. Ruduha kamakanan, bikinkan seperti semula saja, yaitu rumah sederhana. Akhirnya rajanya tanya, faman ladzi tabasamta, wahai Jurid, kenapa kamu ketika melihat wanita pertama kali ini kok langsung tertawa kamu, tersenyum? Maka dia mengatakan, amron afaftuhu, karena saya sudah tahu dari awal. Akhirnya ditanya, dari mana kamu tahu? Adrokat nidak watu umi, karena ketika saya sholat, ibuku berdoa dan saya mendengar dari atas. Kemudian setelah itu pasti Allah akan mengabulkan doa saya, doa ibu saya. Dan inilah doanya ibu saya, yaitu saya akan difitnah dengan seorang wanita pelacur. Ada cerita yang lebih lengkap lagi, tapi nggak disebutkan sama Imam Bukhari di sini. Nanti disebutkan sama Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Demikian juga disebutkan sama Imam Muslim. Cerita yang lebih lengkap. Jadi ceritanya itu, ada orang-orang ahli ibadah yang mereka sedang berkumpul ngobrol. Setelah itu mereka mengatakan bahwa mereka itu bangga dengan Jurid, ahli ibadah, anak muda yang luar biasa ibadahnya. Dan dia mengatakan bahwa Jurid ini nggak akan tergoda dengan wanita, hatta cantiknya luar biasa. Nah, di zaman itu ada seorang wanita cantik tapi pelacur. Akhirnya wanita itu sombong, mengatakan, mana ada orang yang nggak tergoda dengan saya. Akhirnya orang-orang mengatakan, ada, Jurid. Akhirnya wanita itu mengatakan, saya pengen menguji dia, bagaimana kekuatan imannya. Akhirnya wanita itu datang kepada Jurid, menggoda Jurid, sama sekali nggak tertarik, sama sekali. Digoda lagi, sama sekali tidak tertarik. Akhirnya wanita ini berzina sama pengembala kambing, pengembala yang sering ke tempatnya Jurid. Yang tadi kita cerita, sering datang ke tempatnya Jurid di bawah, istirahat di situ. Akhirnya mereka berdua berzina sampai hamil. Ketika sudah hamil, wanita ini keluar-keluar kalau itu anaknya Jurid. Setelah itu Juridnya, rumahnya dihancurkan, kemudian diseret. Kemudian setelah itu Jurid mengatakan, ada apa? Orang mengatakan, kamu sok-sokan suci, ahli ibadah, padahal kamu berzina dengan wanita pelacur. Maka Jurid mengatakan, tolong datangkan anaknya. Setelah itu dalam riwayat Jurid sholat 2 rakaat. Ketika sudah selesai sholat, Jurid memegang pusarnya anak. Setelah itu Jurid mengatakan, nak, bapak kamu siapa? Akhirnya dia mengatakan, anak ini bapak saya adalah pengembala sapi atau pengembala kambing. Setelah itu akhirnya terbongkar bahwa itu wanita itu berbohong ketika mengatakan dia adalah anaknya Jurid. Nah, kisah ini, kisah yang luar biasa ini, disebutkan sama Rasulullah, ini kisah umat-umat terdahulu. Di sini kalau kita perhatikan kata para ulama, Jurid ini bukan ahli ilmu. Dan itu banyak ulama nanti yang mengatakan Jurid ini terkenal karena sabdanya Rasulullah ini. Tetapi Jurid ini ahli ibadah, tapi dia bukan ahli ilmi. Dan zaman dulu banyak orang seperti itu, orang ahli ibadah, sampai saking ahli ibadahnya, dia sampai memutus hubungan dengan manusia, nggak mau muamalah sama orang. Dia mengasingkan diri. Dan itu zaman dulu sering ada banyak orang seperti ini. Kenapa? Karena pengen memperbaiki dirinya. Yang penting dia menjadi orang baik.
Tetapi orang kalau sudah seperti ini, dia sudah nggak bisa belajar. Sehingga kenapa Rasulullah dalam hadis mengatakan fadlul alim alal abid, keutamaan antara ahli ilmu dengan ahli ibadah, ada namanya ahli ibadah. Ahli ilmu dengan ahli ibadah. Rasulullah mengatakan kafadli ada ala adnakum, seperti keutamaan saya Nabi Muhammad dibandingkan dengan orang yang paling hina di antara kalian. Nah, jadi menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tingkatan ahli ilmu itu lebih tinggi daripada ahli ibadah. Nah, kenapa kok kita bisa mengatakan jurid itu bukan ahli ilmu? Kalau dia itu ahli ilmu, dia mesti akan bisa untuk bersikap yang benar. Apa sikap yang benar? Ada kaidah. Kaidahnya, jika ada dua perkara yang baik berkumpul dan kita harus milih salah satu di antara keduanya, maka pilih yang terbaik dari yang baik. Dan itu menunjukkan akan kualitas ilmu itu seperti itu. Jadi kalau misalkan ada dua kebaikan ya, di depan kita itu ada dua kebaikan. Kita nggak mungkin bisa mengerjakan semua. Kita harus memilih satu dari dua. Tidak akan bisa orang memilih yang terbaik dari yang baik-baik kecuali dengan ilmu. Tanpa ilmu dia nggak akan bisa. Nah, di antara perkara yang harus kita pilih jika berkumpul antara kewajiban dan sunnah. Kita ada dua ini, depan kita ada kewajiban, sunnah. Mana yang harus kita dahulukan? Mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Itu kaidah. Sedangkan orang yang mendahulukan sunnah daripada wajib, disinilah menunjukkan kalau dia itu nggak berilmu. Contoh lagi misalkan ibadah yang manfaatnya besar dengan manfaatnya pribadi, manfaatnya untuk diri sendiri. Mana yang lebih kita dahulukan? Ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang daripada manfaatnya untuk diri sendiri. Itu jadi kalau berkumpul dua kebaikan dalam satu waktu, kita nggak bisa memilih. Kita harus memilih satu dari dua, nggak bisa kita amalkan semuanya. Maka caranya seperti itu. Lah di sini memenuhi panggilan ibu, orang tua itu merupakan bakti kita kepada ibu kita. Dan berbakti kepada ibu kita itu kewajiban. Apalagi kalau ibu kita sangat membutuhkan kita. Sedangkan sholat sunnah, karena diceritakan di sini sholatnya sholat sunnah, maka itu walaupun itu termasuk ibadah kepada Allah Ta'ala, tapi itu hukumnya sunnah. Kalau berkumpul antara dua perkara ini, maka kita harus mengamalkan yang wajib, lebih didahulukan daripada yang sunnah. Itu menunjukkan akan keilmuan kita. Demikian juga nanti kebalikannya, kalau berkumpul kerusakan, depan kita itu ada banyak kerusakan. Kita nggak bisa menghilangkan semua. Kalau kita bisa menghilangkan semua, harus hilangkan semua. Tapi nggak bisa kita hilangkan semua, kecuali harus memilih satu dari yang lain. Maka para ulama nanti mengatakan, di antara ciri orang yang berilmu, dia bisa memilih mana kerusakan yang paling ringan. Walaupun tetap itu kejelekan. Diamalkan tujuannya untuk apa? Untuk menghalau kerusakan yang lebih parah. Irtikab akhafud dhararain. Kaidahnya seperti itu. Kita terkadang harus mengamalkan kerusakan, tapi itu lebih ringan. Tujuannya apa? Untuk menghalau kerusakan yang lebih parah. Kecuali kalau bisa kita hilangkan semua. Dan itu yang diamalkan sama Khadir. Ketika Nabi Musa belajar kepada Khadir. Nabi Musa ketika belajar sama Khadir itu kan heran. Yang pertama melubangi kapal, dosa, jelek. Sampai Nabi Musa mengingkari. Yang kedua membunuh anak, jelek lagi, lebih parah lagi. Akhirnya kan Nabi Musa protes. Akhirnya dijelaskan sama Nabi Khidir, wahai Musa, kapal ini adalah kapal yang masih bagus. Di sana itu ada raja zalim yang merampas semua kapal yang masih bagus. Maka kapalnya sengaja saya lubangi. Kenapa? Karena kalau kapalnya itu rusak, dia tidak akan mengambil. Sehingga depan saya itu ada dua kerusakan besar. Yang pertama melubangi kapal ya dosa. Yang kedua kapalnya dirampas sama pemimpin yang jelek juga. Terpaksa saya mengerjakan melubangi. Kenapa? Itu lebih ringan daripada dirampas. Kalau dilubangi rusak bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah dirampas, orang miskin kapalnya dirampas nggak bisa bekerja lagi. Nah, mengamalkan sesuatu yang jelek demi menghalau kerusakan lebih parah. Kemudian yang kedua tentang membunuh anak. Nabi Khidir cerita, wahai Musa, ini anak ini punya dua orang tua yang
Muslim. Orang tuanya Muslim. Dan anak ini nanti ketika sudah dewasa menjadikan bapak ibunya murtad dari agama. Sehingga nanti anaknya, bapaknya, ibunya murtad, mati dalam kondisi kafir, kekal neraka jahanam. Maka anak ini saya bunuh. Kalau saya bunuh, walaupun jelek bunuh itu, tapi ketika saya bunuh, anak ini mati dalam kondisi masih fitrah, karena belum balik. Sehingga dia di surga, anak ini di surga. Demikian juga bapak ibunya selamat juga. Dia nanti akan ketemu dengan anaknya di surga. Dan saya berharap, wahai Nabi Musa, semoga Allah mengganti anak ini dengan anak yang lebih baik. Wa ma fa'altuhu an amri, wahai Musa, saya menjalankan ini bukan karena ide saya, bukan. Tetapi itu perintah dari Allah Ta'ala. Nabi Musa melihat ini juga awalnya juga mengingkari, tapi ketika sudah jelaskan, ya memang harus seperti itu. Jadi namanya akhafud dzararain. Kita misalkan di sebuah hutan, misalkan di sebuah gunung, kita terdampar sendirian. Pilihan kita kalau nggak makan babi mati. Makan babi haram. Membiarkan diri kita sampai mati pun juga hukumnya haram. Tapi terpaksa kita harus makan babi demi menyelamatkan jiwa kita. Menjadi ibadah. Makan babi itu jadi hukumnya wajib. Nah itu namanya ilmu. Ilmu itu seperti itu. Maka itu ibadahnya orang awam dengan ibadahnya ahlul ilmi itu jauh sekali. Jauhnya di mana? Orang yang berilmu, dia bisa mencari ibadah yang terbaik. Ibadah yang terbaik itu apa? Ibadah yang versi orang itu kecil pahalanya, yaitu ibadah yang mungkin nggak dilirik sama orang. Tapi karena kita punya ilmu, itu pahalanya besar sekali. Bahkan kalau dikata oleh para ulama itu, orang yang berilmu, dia itu bisa ibadah pada amal-amal yang mubah. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, amal mubah jadi ibadah. Bahkan yang lebih hebat lagi, orang yang berilmu, dia bisa ibadah dengan dosa dan maksiat. Ya, mungkin dia berbuat kesalahan, tapi itu adalah ibadah yang orang awam nggak bisa melihat. Kenapa? Karena dia punya alasan kenapa dia itu berbuat seperti itu. Di sini maksudnya Junaid ini bukan ahli ilmu. Kenapa? Karena dia memilih menjalankan sholat sunnah walaupun ibunya datang untuk memanggil dia karena butuh sama Junaid. Ini menunjukkan dia itu tidak berilmu. Tapi yang menjadi poin penting di sini adalah ketika ibunya terpancing. Sampai akhirnya ibunya mendoakan anaknya. Dengan doa yang jelek langsung dibayar tunai sama Allah Ta'ala, dikabulkan. Akhirnya setelah itu Junaid diuji dengan wanita pelacur. Jika seandainya Junaid saja itu yang ahli ibadah seperti ini saja, jatuh juga. Karena doa orang tuanya, apalagi kita. Nah itu hati-hati ya, jangan memancing orang tua kita. Jangan memancing orang tua kita. Kalaupun kita berbeda pendapat dengan orang tua, lobby orang tua kita itu. Nasihati, lobby. Kalau nggak mempan lagi, cari orang yang bisa mengomongi orang tua. Yang penting apa? Kita cari ridhonya mereka. Kenapa? Karena kalau orang tua kita sudah terpancing sampai berdoa, hancur kita. Hancur. Sampai ada sebuah cerita, ini cerita ya. Dalam sebuah riwayat sahih. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke Rasulullah. Mengatakan, ya Rasulullah, saya punya anak. Anak saya nikah dengan seorang perempuan yang saya nggak ridho ya Rasulullah. Dan saya perintahkan anak saya untuk menceraikan, tapi dia nggak mau. Akhirnya setelah itu Rasulullah panggil anaknya. Ditanya. Ya, ini Umar yang cerita ya, Umar bin Khattab. Akhirnya ditanya, apakah benar seperti itu? Maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya sangat cinta sama wanita itu. Tapi memang bapak saya nggak senang. Akhirnya bapak saya memerintahkan saya untuk menceraikan. Saya nggak mau karena saya masih sayang sama istri saya. Rasulullah mengatakan, ceraikan istri kamu. Kenapa? Berarti kamu yang tidak bisa melobi orang tua. Demikian juga ada kasus juga dalam sebuah riwayat, ada seorang ibu datang ke Rasulullah mengadu, ya Rasulullah, anak saya yang saya rawat sejak kecil sampai sekarang menikah, dia lebih mendahulukan istrinya daripada saya Rasulullah. Berarti kan cara anaknya nggak bisa kan? Bukan orang tua yang salah kan itu. Oh kamu kan sudah orang tua, sudah harus ngalah sama anak. Nggak seperti itu. Berarti anak yang nggak becus untuk muamalah kan itu. Anak nggak bisa bagaimana berbuat adil dalam cinta kepada istri, demikian juga bakti sama orang tua. Berarti dia nggak layak untuk menikah kan, belum siap kan gitu. Sehingga berarti salah anaknya ini kan, karena dia tidak bisa menunaikan kewajiban kepada istri, demikian juga kewajiban kepada orang tua. Kan kaidahnya itu ada sebuah hadis kaidahnya fa'ati kulladzi haqqin haqqah, tunaikan haknya orang.
Kita itu namanya manusia, ada orang yang punya hak atas kita. Siapa? Tamu kita, demikian juga orang tua kita, istri kita, anak kita, semuanya punya hak. Tunaikan haknya mereka. Kalau antum sudah punya istri, tunaikan haknya istri. Antum sudah punya anak, tunaikan haknya anak. Itu kewajiban. Jangan sampai kita kalau sudah punya anak, punya istri, tunaikan haknya mereka, lupa sama haknya orang tua. Nggak boleh. Berarti antum belum siap untuk menikah kalau seperti itu. Antum siap menikah, siap punya anak, berarti antum sudah siap menunaikan haknya orang tua, haknya istri, haknya anak. Itu harus siap. Ya. Wah, ibu ini datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya yang saya rawat sejak bayi ya Rasulullah, saya rawat dengan cinta saya. Setelah dia menikah, dia lebih cinta istrinya daripada saya ya Rasulullah. Nah, jadi akhirnya wanita itu mengatakan marah, ya Rasulullah, saya perintahkan untuk menceraikan, nggak mau. Akhirnya dipanggillah laki-laki itu, apakah benar ibu kamu itu memerintahkan untuk menceraikan? Ya Rasulullah, saya itu menikah dengan wanita yang saya cintai. Kemudian setelah itu ribut sama ibu saya dan ibu saya memerintahkan saya untuk menceraikan. Saya nggak bisa ya Rasulullah. Karena bagaimanapun saya masih cinta sama istri saya. Maka Rasulullah mengatakan, tolik ya, ceraikan istri kamu. Ceraikan istri kamu. Ya, kenapa? Kalau kamu masih lanjut pernikahan itu, hancur kamu. Nggak diridhoi sama orang tua, rusak kamu. Berarti apa? Masalahnya itu kamu belum bisa menjadi sosok suami dan menjadi sosok anak bagi orang tua. Jadi terkadang kita itu ya, namanya manusia, ini pahami ya, namanya manusia. Kita itu kan ikhlas terus. Dulunya kita itu anak kecil yang dirawat sama orang tua. Nggak ada haknya orang, kita masih kecil kan itu. Sampai akhirnya kita sudah balik, kita menunaikan hak kewajiban diri kita sendiri. Belum ada kewajiban yang lain. Sampai akhirnya setelah itu kita punya istri, kita menunaikan hak kita, istri kita. Setelah itu kita punya anak, kita menjadi orang tua, kita juga menunaikan hak kita, hak istri kita, dan anak kita. Semakin tinggi jabatan kita, semakin banyak hak yang kita tunaikan. Itu namanya orang hebat. Bukan hanya nanti kalau kita sudah hebat lagi, bukan hanya hak saya, hak istri, hak anak, tapi juga saya akan menunaikan haknya umat Islam. Banyak yang harus kita tunaikan, itu banyak. Berarti menunjukkan apa? Dia sudah semakin dewasa. Sehingga dia itu bisa mengatur semua gitu loh. Tidak boleh orang itu menjalankan yang ini, tapi dia meninggalkan hak yang itu, enggak dibolehkan. Nah itu pernah ketika Abu Darda disaudarakan dengan Salman Al-Farisi datang ke rumahnya Abu Darda. Ketika datang, dijamu, tapi ketika sudah siap makanannya, mengatakan, wahai saudaraku makanlah, tapi maaf saya masih puasa. Akhirnya Salman mengatakan, enggak, saya enggak mau makan kalau kamu tidak makan sama saya. Akhirnya terpaksa membatalkan. Setelah itu bertamu malamnya, awal malam sudah mau sholat. Salman mengatakan, wahai saudaraku tidur. Bukan waktunya untuk ibadah sekarang, tidur, waktunya istirahat. Hanya tidur, setengah malam sudah mau sholat malam, disuruh tidur, belum waktunya untuk istirahat, untuk ibadah. Setelah itu ketika sudah sepertiga malam yang akhir, baru akhirnya dibangun, ayo kita sholat berjamaah. Setelah itu dia menasihati, saudaraku, kamu itu harus menunaikan haknya istri. Kamu punya istri, tunaikan haknya. Waktu itu kan ketika dibuka pintu kan mengetuk pintunya Salman itu mengetuk pintunya Abu Darda, yang bukakan istrinya. Dilihat, masya Allah pakaiannya kok semrawut kayak gini gitu, pakaian dapur dipakai. Akhirnya ditanya, kenapa kamu nggak pakai pakaian yang bagus wahai wanita? Maka dia cerita, suami saya itu nggak peduli dengan dunia, rajin ibadah, nggak mikir dunia. Akhirnya tergambar, berarti suaminya seperti ini. Akhirnya ketika paginya dinasihati, wahai saudaraku, istri kamu itu punya hak. Wajib kamu tunaikan haknya. Karena kamu sudah menikah. Kalau kamu nggak siap menunaikan haknya istri, jangan menikah. Kedzaliman kalau seperti itu. Demikian juga tamu kamu itu punya hak untuk kamu wajib untuk tunaikan. Sehingga saya bertamu itu saya punya hak. Tidak boleh kamu itu egois tidak menunaikan hak saya. Demikian juga jasad kamu juga punya hak untuk kamu tidurkan, istirahatkan, diberi makan, dibuat jalan-jalan, itu hak jasad kamu. Setelah itu dia mengatakan fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Tunaikan setiap yang punya hak-haknya masing-masing. Akhirnya ketika sholat subuh, Abu Darda ini enggak terima. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, Salman mengatakan seperti ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, sodaqah Salman, benar sekali apa yang dikatakan sama Salman. Yaitu apa? Kita itu kalau sudah mulai memiliki banyak orang yang harus kita tunaikan haknya, kita punya orang tua, kita punya istri, kita punya anak,
Apalagi kalau kita punya pekerjaan, kita punya pondok, kita punya murid, kita punya dakwah, itu semuanya harus ditunaikan. Kalau antum nggak bisa menunaikan, berarti antum belum siap. Ya paham ya? Antum punya istri, misalkan punya anak, antum jangan bikin pondok kalau antum belum siap menunaikan hak semuanya. Ya. Antum kan sekarang misalkan bikin pondok, bikin sekolah, ada orang datang ke sini, akad sama antum, bayar akad ya, berarti kita sudah siap untuk menampung mereka, mendidik mereka. Sampai mereka nggak keurus ya, antum tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa? Orang tua nitipkan kepada antum. Nah, kalau kita sudah mampu, kita punya orang tua, kita tunaikan haknya. Kita punya istri, kita tunaikan haknya. Kita punya anak, tunaikan haknya. Kita punya murid, tunaikan haknya. Kita punya tetangga, tunaikan haknya. Semua kita tunaikan. Kenapa? Karena kita sudah jadi orang yang kelasnya itu lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu. Jadi pahami ya. Jadi jangan sampai kita itu fokus menunaikan haknya istri atau anak, tapi kita lupa. Atau jangan sampai kita itu fokus menunaikan haknya Allah, sampai ibadah sunnah, menghabiskan waktu kita, sampai kita lupa dengan istri kita dan anak kita. Nggak boleh juga. Jadi orang itu hidup harus seimbang. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan, nanti kita lanjut lagi bab yang berikutnya di pembahasan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.